Tuti Herati. Kau gelisah sayang, tampaknya malam yang menyingkirkan awan, tetapi pucuk-pucuk mendung memercikkan getar. Pohon-pohon tegak, rumput semak, dan riuh kota telah lelap, bersembunyi dalam satu nada sunyi. Menunggu adalah pembunuhan lambat yang sedang berlalu, dan semangat hilang melewati lubang-lubang dalam kelam. Kau gelisah sayang, membuang muka, tak ingin melihat bulan dilingkari sepi. Sepi dan detak jantung jadi degup. Lambat-lambat dan semakin berat menunggu taufan selesai. Ada yang kehilangan mimpi, dan sisa-sisa diulur dari hari ke hari dalam satu dunia kelabu. Ada yang kehilangan mimpi, tapi apa yang sedang dikata bila tiba-tiba perahu-perahu menyisih bergulung layar, dan mimpi dibawa gelombang kembali terdampar. Kita undur setapak karenanya, dan kelip-kelip pelita malam adalah mata berkedip, bertahan mengingkari kekalahan. Karena kupu-kupu yang hinggap, kelepar kekuningan memekatkan sejuk hijau. Jadikan bayang-bayang lebih mesra. Di antara semak pucuk merah, hampir-hampir merapat ke tanah, dan nyala kelopak sempat jadikan bayang-bayang lebih mesra. Dan tangan-tangan cemara yang mengusap langit lebih asyik kagumi lambaian satu pohon palma. Jadikan bayang-bayang lebih mesra. Waspadalah sayangku, waspadalah karenanya. Suatu saat bulan akan cemerlang kembali. Ia cemerlang kembali. Ah, bulan dilingkari sepi, lebih cemerlang dari semula. Ia kembali, ia kembali.
membuai. Bulan telah kembali. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumarah, perempuan, TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan atau banding. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit kalau itu sudah menjadi menarah dalam hidup saya? Nama saya Sumarah, umur 36 tahun. Saya seorang TKW. Ya, babu. Saya memang babu, tapi justru itu saya hebat. Hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Hebat karena berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang mau menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumarah, menjadi babu, buruh, budak, sudah menjadi pilihan. Tahun-tahun saya menjilat kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya lipat lidah saya tahan mulut saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo. Dan bencana pula bagi para majikan.
desa di mana saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga mereka. Suatu ketika di kelas, di bangku madrasah, Pak Kasirin guru madrasah saya menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI ini benar-benar biadab. Untuk itu mereka dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Saya mendengarkan dengan takdim, sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang itu membunuh para jenderal. Tiba-tiba, saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Nampaknya Sumarah kan PKI. Loh? Apa iya toh? Sekarang endi? Ya sudah diciduk. Saya tidak pernah membunuh siapapun. Dia orang lugu, tukang beres kelapa, kusir andong. Kesalahan Bapak itu hanya mengantar orang yang salah, menerima tawaran koperasi yang salah, dan berada di waktu yang salah. Ia diciduk, diseret, hilang. Kami menunggu hari demi hari, bulan, sampai tahun ke tahun tanpa pernah tahu ia dipenjara di mana. Atau apakah ia masih hidup? Saya lahir dari penantian itu. Maka saya dinamai Sumarah karena pasrah adalah satu-satunya jawaban. Selepas madrasah, saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Ekonomi Simbol tidak memungkinkan. Saya bekerja menjadi babu sejak umur belasan tahun. Namun saya ingin sekolah. Saya percaya pendidikan bisa membebaskan. Saya sekolah sambil bekerja.
Saya hafalkan teori-teori, rumus, undang-undang, Pancasila. Saya diajari bahwa negeri ini subur, kaya, adil. Semua itu ada, tapi bukan milik saya. Ijazah saya tidak berbunyi apa-apa ketika saya mencari kerja. Seperti dulu, pilihan saya tetap sama, menjadi babu, bekerja dari subuh sampai malam, pernah dipukul, dimaki, gaji ditahan. Dari situ saya mengerti semua teori ambiar. Pendidikan tidak otomatis membebaskan. Kebenaran tidak selalu punya suara. Dan orang kecil seperti saya, sejak lahir memang diajari untuk diam. Suatu ketika, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten. Namanya Bu Juwarti. Awalnya tugas saya serabutan. Kadang menyeret karung-karung beras, kadang menimbangi beras dan mencatatnya. Lama-lama Bu Juwarti tahu saya dapat menulis pembukuan uang dengan baik. Lalu saya mendapat pekerjaan mencatat pembukuan seluruh jual beli beras. Bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Dia yang bertugas mengantarkan beras jatah tentara yang dijual kepada istri komandan Mas Edi. Nah, Mas Edi yang bertugas mengantarkan beras-beras itu. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak mungkin membumikan impian untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah memiliki istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Saya ingin lari ke tempat di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menguntit hidup saya. Saya ingin pergi. Saya ingin lari sejauh mungkin. Lalu Simba berkata kepada saya,
kerja ke Arab saja. Tanah peninggalan bapak kami gadaikan. Saya urus semuanya lewat calo. Surat bersih diri akhirnya keluar. Benar, karena uang. Dan karena saya hanya akan jadi TKW. Anak orang cidukan, apa bahayanya? Saya belajar menyelipkan uang agar segalanya lancar. Paspor, depnaker, imigrasi, semua bisa dipercepat dengan lembaran. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, lulusan SMA dengan predikat NEM terbaik, jadi babu di negeri orang. Kosinus dan diferensial berubah jadi mesin cuci, Archimedes jadi setrika, Pancasila jadi omelan majikan. Indonesia yang gemah limpah loh jinawi, lenyap jadi wajah dapur. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Saya mengangkat tangan, lalu mengambil sebilah pisau yang tajam, untuk kemudian saya masukkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Jika itu saya bunuh. Sekarang dengan sadar saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Dewan Hakim yang terhormat,
Inilah saya, Sumarah. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Saya harus berani karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan keping kematian yang terbuka di telapak tangan saya. Inilah yang harus saya jalani.